Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intanon 59 HST. Kondisi buah sudah cukup apa itu besar ya. Sudah tinggal kita nunggu kemanisan aja. Kemanisan ini kemarin dicek baru 10 ya, 10. Nah, ini juga putus guys. Ini juga putus, lihat. Ini buahnya besar. Nah, ini cabang ini sangat cepat ya pertumbuhannya. Cabang ini harus dipotong, jadi kalau ada waktu sih sebaiknya dipotongi total ya, soalnya kalau kita biarkan itu juga menghambat pertumbuhan guys. Efeknya lumayan juga menurut saya, soalnya kemarin ada yang tak biarkan lah, tak coba satu pohon itu tak biarkan ya, memang nggak sengaja sih itu, masa kelewatan itu, ternyata buahnya lambat sekali guys pertumbuhannya. Buahnya itu apa itu namanya, yang lain sudah kuning, dia masih hijau seperti itu, padahal di ruas yang sama tuh. Jadi kalau bisa dipangkas sama cabangnya, soalnya ini muncul terus, jadi setelah kita pangkas itu tetap muncul dia loh, muncul lagi loh, pegel ini mangkas itunya. Tapi yang bawah sudah hilang sih. Ini perkiraannya atas itu muncul karena entah kelewatan atau gimana ya. Nah, itu juga bau besar tuh, cabangnya muncul lagi. Buahnya juga oke sih. Ini buahnya juga besar, 1,3. Ini daunnya dari dulu sudah saya bilang ini enggak terlalu besar ya guys ya, segini ya, tapi buahnya tuh bisa besar ya, enggak sebesar 2 kilo gitu, enggak sih. Ini cuman 1,4 1,2 gitu sih, enggak besar amat sih, tapi yang penting kan sudah 1,1 up lah, 1 kilo up lah. Nah, ini yang besar, ini 1,5 1,6 lah. Itu daunnya segini guys, segini ya, segini daunnya. Nah, ini daunnya itu dia stabil seukuran segini sampai atas, dan batangnya juga segini. Ini ya, ini cara nunjukin. Ini juga besar, ini yang paling besar di sini, daunnya ini. Coba lihat, jadi kalau bisa diambili. Ini juga besar. Ini kenapa banyak yang kosong? Ini karena nggak ada buahnya. Yang pertama karena purut ya, nah atau kebul. Yang kedua karena apa itu, nggak dipolinasi, ataupun dipolinasi tapi gagal. Nah, itu dia. Ini guys, ininya basah guys ya, padahal ini dari kemarin, matangnya dari kemarin, ini basah, jadi dia masih nyelep. Nah, ini muncul terus nih, kalau nggak dipotong ini bisa menghambat pertumbuhan buah asli guys, itu sangat berpengaruh. Nah, ini nutrisinya sudah nggak beres sih, soalnya kita lihat apa itu, pucuk ya, apa ya, tunas airnya itu nggak hijau, jadi dia hijaunya itu putih nggak sehat tuh, nggak sehat. Nah, ini sudah 1 kilo nih, 1 kiloan lah, nggak berat gimana soalnya. Ini yang sebelah sini agak kecil. Nah, ini yang dulu itu segini guys, dulu itu segini, ini nah segini lah, segini dulu itu segini. Kalian coba cek ya video saya pertama di YouTube atau di TikTok tuh,
sangat parah. Paling berat itu cuma 1 kilo kemarin tuh, tapi sekarang alhamdulillah paling rendah ya itu di 1 kiloan. 1 kilo. Paling berat di hampir 2 kilo, 1,9 kalau yang sekarang. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dengan kita sudah tahu celahnya, kita perbaiki seperti itu. Bener sih ya kata teman saya juga gitu, paling enggak itu kita nanam 3-4 kali lah baru bisa berhasil dengan hasil yang maksimal. Kalau dari nol ya, maksudnya kita belum kenal sama tanaman melon dan belum pernah nanam, itu memang ya seperti itulah kalau kesannya. Kalau bisa kalian kalau mau buat seperti ini, kalian buat yang kecil-kecil dulu, jadi kerugiannya itu enggak terlalu besar guys. Jadi kalian paling enggak buat berapa ya, 2 pipa atau 4 pipa lah, 4 batang atau 2 batang itu sudah bisa untuk uji coba. Kalian biasa tahu celahnya di mana. Tapi kalau sudah sebesar ini guys, 1200an lubang, itu mau coba-coba nggak berani guys, soalnya nah itu modelnya itu cukup besar. Ini satu putaran ya, satu siklus ini sekitar 10 jutaan untuk modal tanam dari bibit, pupuk dan lain-lain, tenaga kerja dan lain-lain, itu hampir 10 jutaan. Itu kalau buahnya itu sampai bermasalah atau kecil ya, kecil misalkan segini, dulu itu segini-gini, serius segini guys, itu ya gimana ya, ya sudah pasti minus lah hasilnya. Tapi kalau buahnya besar ya paling enggak 1,2 lah, 1,2 segini, targetnya kan sebenarnya 1,4 guys, 1,4 tuh grade A ya, minimal 1,4 itu baru sip lah. Kalau 1,1 kiloan tuh sebenarnya juga masih belum, tapi kan ini lebih baik lah daripada yang dulu, yang kemarin. Ini tinggal cek kemanisan ya. Ini banyak yang dimakan tikus juga, tikusnya lumayan guys, tapi sudah diracun kemarin, mati ya, sudah mati sekitar 2 tikus yang mati. Ini alhamdulillah sekarang kita cek kok nggak ada yang dimakan, berarti kan sudah hilang. Jadi sangat efektif ya, kalau memang kalian ada tikus itu diracun aja, soalnya bahaya guys, bahaya sekali tikus itu. Kemarin tuh yang bagus-bagus dimakan ya, jadi ya sangat merugikan sekali. Semoga bisa panen 1 ton lebih ya, dengan gradingan banyak yang A. Semoga grade A lumayan banyak, soalnya kita jual ke pengepul guys, nggak dibuat wisata petik. Jadi memang harus sesuai standar sana, permintaan sana, harus sangat perfect ya, soalnya kalau nggak perfect ya nggak bisa. Soalnya kan ini kan kategori melon premium, jadi harus dari net, dari rasa, dari berat, itu sudah harus sesuai standar sana. Kalau buat wisata petik itu mau buahnya penceng mau buahnya kecil itu masih oke guys. Nah kayak gini kan
ini kan nggak masuk nih, ini kan nanti buat cek break aja. Pengen kalau wisata petik itu nggak mandang grading guys, jadi memang cukup apa ya, bagus lah, cukup menguntungkan asalkan kalian punya relasi yang cukup banyak, atau ya dalam artian gini loh, kalau buat wisata itu kita belum tahu ya, maksudnya apakah ini habis atau enggak. Jadi memang harus ada opsi lain, misalkan kalau nggak habis dijual kemana, itu harus dipersiapkan dulu ya. Kalau dijual di pengepul itu sudah pasti semuanya diambil ya, tergantung kita. Kalau misalkan mau yang jelek misalkan di grade C, kita nggak usah dipanen juga bisa. Tapi kalau untuk hasil uangnya ya, untuk uangnya itu lebih banyak wisata guys, wisata petik. Kalau di pengepul itu harganya kalian tahu sendiri lah, harganya separuh, setengah harga dari wisata petik. Wisata petik kan minimal 25 ya, ada yang 35, ada yang 40 ya, menyesuaikan dengan wilayah. Kita tinggal hitung apa itu, hitung biaya operasional juga harus tahu. Oke, ini sudah terlalu panjang, nanti tak speed lagi besok kalau mau panen atau gimana. Soalnya ini kemarin saya nggak konsisten guys untuk rekam atau buat konten, soalnya kemana ada kegiatan ya, jadi nggak bisa konsisten ya. Ini HST nya ini loncat-loncat, ini nggak urut. Tapi kalau ada waktu ya saya kontenin lah, untuk buat apa itu evaluasi ke depannya juga, ini buat saya juga, soalnya supaya biar lebih baik lagi depannya ini.